Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Saya Fritzi Afriliata Soid dengan NIM 5231230016 dengan mata kuliah Praktek Elektronika Daya yang dosen pengampunya Asmi Rizky Lubis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai percobaan elektronika daya yang mengenai yaitu satu, penyiaran setengah gelombang satu fasa. Yang kedua, ada penyiaran gelombang penuh satu fasa. Yang ketiga, ada konverter setengah gelombang satu fasa beban. Yang keempat, ada konverter setengah gelombang satu fasa beban RF. Yang kelima, ada konverter gelombang penuh satu fasa dengan transformator CT. Yang keenam, ada konverter gelombang penuh satu fasa hubungan jembatan. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan pada percobaan pertama yaitu modul 1, di mana penyiaran setengah gelombang satu fasa. Baik. Nah, di sini dapat kita masukkan tegangan sumbernya yaitu 60 dan R-nya yaitu 300. Nah, di sini dapat hasilnya pada grafik dan hasil perhitungannya juga, teman-teman. Nah, pada gambar grafik ini menunjukkan ada tegangan beban pada R dan tegangan pada dioda. Nah, jadi grafik ini yang tegangan pada beban R ini adalah menunjukkan tegangan output pada beban terhadap waktu. Nah, terlihat hanya setengah siklus ini, teman-teman. Dia dari 0 sampai 3 dan dari 3 sampai 6 itu dia tidak ada lagi gelombangnya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dioda hanya mengalirkan arus saat tegangan positif, sedangkan saat tegangan negatif arus tidak mengalir atau tegangan 0. Nah, inilah yang disebut penyiaran setengah gelombang. Sedangkan pada grafik kedua yaitu tegangan pada dioda, ketika gelombang input positif, tegangan dioda mendekati 0 karena dioda mengalirkan arus. Nah, ketika gelombang negatif, tegangan dioda menjadi negatif besar atau sekitar min 100 V karena dioda menahan arus atau tidak konduksi. Nah, ini menandakan bahwa dioda hanya aktif setengah siklus saja. Sedangkan pada hasil perhitungannya yaitu tadi di awal saya menggunakan tegangan sumbernya yaitu 60, nilai tahanannya bebannya yaitu 300. Nah, di sini hasil perhitungannya saya menggunakan rumus juga nih, teman-teman, agar bisa mendapatkan hasil segini, teman-teman. Nah, di awal saya mencari yaitu tegangan puncak atau FM-nya, di mana FM sama dengan Fs kali akar 2, di mana 60 kali 1,414, di mana hasilnya yaitu 84,85 V. Nah, sedangkan tegangan DC rata-ratanya yaitu di mana FDC sama dengan FM per V sama dengan 84,85 per 3,14, di mana hasilnya yaitu 27,01 V. Nah, arus DC rata-ratanya yaitu DC sama dengan FDC per R sama dengan 27,01 per 300, di mana hasilnya dapat di sini dilihat 0,09 A. Sedangkan arus puncaknya yaitu IS sama dengan FM per R sama dengan 84,85 per 300 sama dengan 0,28 A, teman-teman. Nah, baik. Nah, kesimpulan pada modul 1 ini dapat saya simpulkan di mana alat ini mengubah tegangan AC atau menjadi tegangan DC, tapi hanya menggunakan setengah gelombang. Nah, dari grafik terlihat hanya bagian positif dari tegangan AC yang dipakai. Tegangan rata-rata DC dan arus DC bisa dihitung, dan dari situ bisa diketahui seberapa besar arus mengalir ke beban. Nah, baik. Saya akan melanjutkan pada modul 2, yang dimana membahas mengenai penyiaran gelombang penuh satu fasa. Nah, baik, di sini saya akan menghapus dulu pada perhitungan sebelumnya, dan di mana di sini saya memasukkan tegangan sumbernya, Fs-nya yaitu 45 dan R-nya 100.
Nah, di sini dapat dilihat nih teman-teman grafiknya dan hasil perhitungannya. Nah, pada grafik ini membahas ada dua grafik nih yang membahas mengenai tegangan pada beban FR, yang kedua ada tegangan pada dioda FD. Nah, yang pertama yaitu tegangan pada beban FR. Nah, terlihat gelombang dua-duanya naik. Positif artinya kedua setengah gelombang atau positif dan negatif, dan dari AC dimanfaatkan. Nah, ini yang disebut dengan penyiaran gelombang penuh. Nah, tegangan pada beban tidak pernah turun ke bawah nol, jadi lebih efisien daripada penyiaran setengah gelombang. Nah, selanjutnya itu pada tegangan pada dioda yang grafik kedua. Di mana di sini grafik menunjukkan tegangan negatif saat dioda tidak konduksi. Nah, ketika satu dioda aktif, dioda lainnya off dan menahan tegangan negatif. Begitu juga sebaliknya. Makanya grafiknya terlihat bergelombang negatif, tapi tetap berfungsi untuk menyaring arus. Nah, ini dia teman bedanya, yaitu kenapa dia bisa negatif, yaitu dia gelombangnya itu terbalik, teman-teman dapat dilihat. Di sini dapat yang pada tegangan pada beban R-nya, FR-nya dari 60 sampai 20, sedangkan tegangan pada diodanya yaitu negatif 20 sampai negatif 80. Nah, baik, saya akan menjelaskan perhitungannya. Yang dimana di sini saya tadi memasukkan dengan sumbernya itu yaitu 45, bebannya itu yaitu 100. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara mendapatkan tegangan puncaknya ini, yaitu di mana saya Fm sama dengan 45 kali akar 2 dan hasilnya 63,64 V. Yang kedua ada tegangan DC rata-rata yang dimana saya FDC kali 2 kali Fm per V sama dengan 2 kali 63,64 kali per 3,14. Hasilnya yaitu 40,51 V. Nah, sedangkan arusnya yaitu IDC sama dengan FDC per R sama dengan 40,51 per 100, sama dengan hasilnya yaitu 0,41 A. Dan arus puncaknya itu yaitu IS sama dengan Fm per R sama dengan 63,64 per 100 sama dengan 0,64 A. Nah, hasilnya sesuaikan teman-teman. Baik, dapat di sini saya simpulkan yaitu dengan DC rata-rata dan arusnya lebih besar dibanding setengah gelombang. Ini jauh lebih efisien karena tidak ada bagian dari gelombang yang dibuang. Nah, cocok untuk aplikasi yang menggunakan tegangan DC lebih stabil. Nah, selanjutnya pada modul 3 nih. Yang dimana di sini modul 3 yaitu konverter setengah gelombang satu fase beban R. Nah, baik, di sini ada yaitu saya memasukkan tegangan maksimumnya yaitu 45, R-nya 300, sedangkan derajatnya yaitu 60. Nah, di sini saya dapat hasilnya, hasil perhitungan dan grafiknya. Di sini saya akan membahas mengenai grafiknya terlebih dahulu nih. Nah, di sini ada 3 grafik yang kita ketahui yaitu tegangan transistor, arus transistor, dan tegangan pada beban RF. Nah, baik. Pada grafik FR ini yaitu di mana menampilkan tegangan di beban. Terlihat hanya setengah gelombang yang muncul di bagian positif saja. Artinya hanya saat gelombang AC positif beban mendapatkan tegangan. Sedangkan grafik FD-nya yaitu di mana menampilkan tegangan dioda. Saat gelombang AC negatif, dioda menghambat aliran. Dan itulah mengapa muncul tegangan negatif besar. Nah, dapat jelaskan perhitungannya yaitu di mana tadi awalnya saya memasukkan tegangan maksimumnya 45, nilai resistansinya 300, sudut penyulurannya alfanya 60 derajat. Nah, di sini saya akan mencari pada tegangan DC rata-ratanya yaitu di mana
Mana di sini 21,40 yang arusnya 0,07A dan arus sumbernya 0,07A. Nah, selanjutnya pada modul 4 nih. Yang dimana modul 4 ini membahas pada modul 3 tadi yang bagian B. Nih teman-teman. Baik, saya akan lanjutkan pada modul 3B-nya ini, yaitu lanjutan dari modul 3-nya ini ya teman-teman. Yang modul 3-nya ini yang sebelumnya saya membahas yang A-nya, di sini 3B-nya. Nah, baik, di sini saya akan masukkan tegangan puncaknya itu 45, R-nya itu 200, sedangkan indukansinya itu 100, derajatnya 60. Nah, di sini dapat pada tampilan grafiknya, yaitu mana di sini garis biru itu adalah tegangan AC masukan berbentuk gelombang sinusoidal yang simetris dengan puncak sekitar 45 volt. Nah, garis merahnya yaitu adalah arus pada beban RL-nya, teman-teman. Nah, kenapa arus merahnya terlihat hampir nol? Karena kemungkinan sudut penyulutannya itu pada transistor masih besar atau bahkan transistor tidak pernah menyala. Akibatnya tidak ada arus mengalir ke beban meskipun tegangan tersedia. Ini bisa terjadi pada simulasi penyiaran terkontrol atau dengan beban RL jika sudut penyulutan terlalu besar. Nah, kenapa ini penting? Karena pada beban RL arus tidak langsung mengikuti tegangan karena induktor menahan perubahan arus. Biasanya arus akan tertinggal dari tegangan terfase delay, tapi di sini arus tidak muncul sama sekali, menunjukkan tidak ada konduksi alias transistor belum dipicu, teman-teman. Ini ya teman-teman yang harusnya tidak ada. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena kemungkinan nih sudut penyulutannya itu terlalu besar sehingga transistor tidak pernah mencapai tegangannya nyala. Nilai L-nya terlalu besar dibandingkan R. Nah, membuat reaktansi XL tinggi sehingga arus tidak sempat mengalir. Yang ketiga ada kesalahan pada pemrograman logika penyalaan transistor discrete MATLAB-nya, teman-teman. Nah, gimana sih solusinya agar dia bisa ada? Yaitu coba kurangi satu sudut penyulutan dalam simulasi misalnya dari 90 ke 30. Nah, selanjutnya itu terus periksakan apa terdapat bagian kode yang memicu transistor saat tegangan 0 ke T. Pastikan nilai RL realistis, realistis, jangan sampai L terlalu besar dibandingkan R. Nah, baik, mari kita coba teman-teman terlebih dahulu ya. Yaitu saya mencoba 45 fs-nya. Tadi dibuat pastikan nilai R dan L realistis, jangan sampai L terlalu besar ya. Nah, saya mencoba membuat R-nya itu sebanding saja dulu. Dan L-nya 100, maka dia ada ya. Derajatnya itu saya coba 30. Tetap tidak ada ya teman-teman, berarti dia ada masalahnya dari MATLAB-nya mungkin. Nah, kesimpulannya yaitu tidak ada arus yang mengalir dari ke beban RL meskipun ada tegangan AC. Kemungkinan besar karena transistor tidak aktif akibat penyulutan yang tidak terjadi. Nah, ini menggambarkan pentingnya mengatur sudut penyulutan dengan benar pada rangkaian kendali daya berbasis transistor. Nah, selanjutnya di sini tidak ada perhitungan ya teman-teman. Nah, baik, di sini saya akan membuat tegangan maksimumnya yaitu 45, R-nya yaitu 300, dan derajatnya yaitu 60. Saya menyamakan sama yang sebelumnya. Baik, di sini saya dapat hasil perhitungan dan grafiknya nih.
Baik, saya akan menjelaskan pada grafiknya dulu. Di mana pada grafik ini saya menemukan ada 3, yaitu pertama tegangan resistor, yang kedua arus resistor, yang ketiga ada tegangan pada beban FR. Nah, baik. Saya akan menjelaskan pada grafiknya, yaitu di mana grafik ini yaitu di mana akan pada tegangan resistor ini dia menyala setelah sudut penyuluhan, yang arus resistornya ini yaitu di mana hanya mengalir saat tegangan positif dan resistor menyala. Yang tegangan pada beban FR ini yaitu di mana mengikuti bagian positif dari tegangan input setelah ini teman-teman. Nah, terus tegangan input Fs-nya tetap berbentuk sinusoidal penuh, arus IT-nya tetap positif meskipun saat tegangan negatif. Karakteristik beban RL karena harus tertahan oleh indukansi. Ini menunjukkan resistor tetap mengalir setelah tegangan 0 karena efek induktif. Nah, saya akan pada perhitungannya, dimana tadi di awal saya memasukkan tegangan maksimumnya 45, nilai tahan beban R-nya yaitu 300, sudut pemicunya 60 derajat. Dimana sih perhitungannya pada FDC yaitu saya menggunakan rumus yang seperti yang tadi di awal, mana hasilnya yaitu 14,32 V, di DC-nya 0,05 V. Nah, kesimpulannya dapat adalah di mana R-nya ini tidak diketahui teman-teman, tapi R-nya diketahui. Nah, selanjutnya pada modul 5 nih, atau modul 6 yang terakhir. Di mana di modul 6 ini saya membahas mengenai konverter gelombang penuh satu fasa hubungan jembatan. Di mana saya menggunakan Fs-nya 645, OR-nya 300, dan R-nya 60 derajat. Nah, hasil perhitungannya dapat kita ketahui dan gambar rangkanya, gambar grafiknya juga dapat kita ketahui, yaitu di mana ada 2 grafik, di mana pertama adalah tegangan output, yang kedua ada arus output. Nah, di mana tegangan output ini adalah di mana sumbu X yang adalah sudut dalam radian, ini dia 0 sampai 7, sedangkan tegangan F-nya adalah 0 sampai 80. Nah, tegangan tampak seperti parsial dari gelombang sinus yang dimulai setelah sudut tertentu. Dan kemudian menurun ya teman-teman. Dia pada 0 sampai 1 ini naik, dan dari 1 sampai ke 3 ini dia mulai menurun teman-teman. Dari 3 sampai ke 4 ini dia tidak ada arusnya, dan dari 4 dari 4 ini dia menaik teman-teman sampai ke 5, dan dia mulai menurun ke sampai ke 6 nih teman-teman. Nah, tegangan hanya muncul setelah sudut tertentu menandakan kontrol penyeluruhan resistor diterapkan. Ketika resistor on, dengan meningkat mencapai puncaknya, lalu turun ke 0 mengikuti bentuk sinusoidal sumber. Nah, yang kedua ada arus outputnya teman-teman. Nah, dimana ada itu arusnya 0 sampai 0,4, sedangkan sudutnya itu 0 sampai 7. Dimana yaitu arus mengalir hanya selama resistor dalam kondisi konduksi, dan bentuk arus menurun karena beban bersifat resistif induktif RL, sehingga arus tidak langsung 0 setelah tegangan 0. Nah, setelah tegangan turun, arus perlahan habis karena energi tersimpan di induktor. Nah, penjelasan yang apanya yaitu WT adalah A, resistor mulai mengalirkan arus dan tegangan muncul di beban setelah sudut konduksi, tegangan dan arus menjadi 0. Ini adalah ciri khas penyalaan gelombang penuh terkontrol. Nah, di sini dapat kita lihat hasil perhitungannya nih, dimana yaitu tegangan sumbernya itu 45,
yang saya buat nilai tahanannya itu 300, sudutnya itu ada 60. Hasil perhitungannya yaitu di mana saya mencari FDC-nya ya teman-teman. FDC adalah FM kali V sama dengan uh, yaitu di mana 45 per 3,14 di mana hasilnya ada 20,26 V. Nah, sedangkan IDC-nya itu dia itu di mana IDC-nya FDC per R sama dengan 20,26 V per 300 di mana hasilnya yaitu 0,07 A. Sedangkan FRMC-nya yaitu di mana kenapa bisa hasilnya segini ya karena dia perhitungan dari FDC per IDS FDC per R-nya yaitu di mana hasilnya 40,36 V. Nah, sedangkan IRMS-nya ini yaitu di mana kita ketahui yaitu FRMS-nya per R-nya yaitu hasilnya 0,13 A. Nah, sekian hasil penjelasan saya mengenai percobaan praktek elektronika daya pada modul yang telah diberikan sebelumnya. Dan ini data-data yang saya telah dapat. Sekian dan terima kasih kepada dosen yang telah memberikan tugas ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.